Halo anak-anak, selamat bertemu. Hari ini merupakan pertemuan pertama kita di masa pandemi corona ini. Dan kita hari ini akan membahas bab yang pertama, yaitu arti dan makna gereja. Dari yang bab pertama ini ada subtema yang akan kita bahas, gereja sebagai umat Allah. Nah, di dalam gereja sebagai umat Allah ini ada 4 poin penting yang sangat penting kita bahas. Yang pertama adalah arti gereja. Yang kedua adalah hakikat gereja sebagai umat Allah. Yang ketiga adalah dasar gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, keempat poin inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini, dan Ibu berharap semoga apa yang kita bahas pada hari ini akan bisa kalian pahami sehingga dapat menjadi bekal untuk kalian di kemudian hari. Kita lihat gambar di sini. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gereja, lalu gambar yang kedua itu ada banyak orang yang berada di dalam gereja. Jadi ibu kasih waktu kalian untuk mengamati kedua gambar ini. Setelah itu berikan pendapatmu dari kedua gambar tersebut, apa itu gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang diambil dari bahasa Yunani eklesia, yang arti dari kesemua itu adalah kumpulan, pertemuan, dan juga rapat. Jadi itulah menurut katanya asal dari gereja itu sendiri. Dan juga Paus Fransiskus memberikan penjelasan tentang arti dari gereja yang dinamakan dengan eklesia ini. Lalu artinya itu adalah pertemuan akbar, orang-orang yang dipanggil Allah. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Jadi itu menurut Paus Fransiskus. Nah, secara keseluruhan dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti dari gereja itu terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah gereja merupakan keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Artinya bahwa di dalam sebuah keluarga itulah terbentuk yang dinamakan dengan gereja. Contoh konkretnya, keluarga itu ada terdiri dari ayah, ibu, adik, kakak, dan ketika beberapa orang tersebut itu merupakan sebuah keluarga, dan di situ tercipta yang dinamakan dengan gereja ketika adanya saling mencintai dan juga dicintai. Pasti bahwa di dalam keluarga tersebut itu setiap kita atau setiap keluarga itu pasti yang dinamakan menerapkan
cinta kasih atau saling mencintai antara satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itulah maka di dalam sebuah keluarga itu disebut dengan gereja atau seringkali diistilahkan dengan gereja mini. Itu yang pertama arti gereja. Lalu yang kedua, arti gereja adalah persekutuan atau kumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Di slide yang kedua itu atau yang ketiga itu Ibu sudah memberikan kedua gambar. Yang gambar kedua itu ada umat dan umat itu berada di dalam gereja. Nah, ketika umat itu berada di dalam gereja, terjadilah sebuah kumpulan atau terbentuklah sebuah persekutuan. Nah, di situ jelas bahwa ketika beberapa orang atau beberapa umat membentuk sebuah persekutuan atau kumpulan, itu juga dinamakan dengan gereja. Nah, alasannya mengapa umat itu membentuk sebuah kumpulan atau persekutuan di dalam gereja? Atau apa yang mendorong mereka untuk bisa ke gereja atau membentuk sebuah kumpulan? Nah, yang mendorong mereka untuk membentuk sebuah persekutuan itu adalah keyakinan mereka kepada Kristus, atau mereka percaya atau umat Allah itu sendiri percaya kepada Kristus. Nah, ketika umat Allah itu percaya kepada Kristus, maka terbentuklah sebuah persekutuan dan itulah yang dinamakan dengan gereja. Lalu arti gereja yang ketiga, gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Artinya, Allah menghendaki bahwa umatnya untuk saling mencintai antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Dan itu harus kita lakukan dalam kehidupan konkret kita. Salah satu contohnya, kita tidak bisa melihat atau membeda-bedakan orang dari segi fisiknya, atau dari statusnya, atau dari jabatannya. Jadi Allah itu menghendaki, dan kasih Allah itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita menerapkan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, maka terbentuklah sebuah gereja. Dan kita itu siapa? Kita itu adalah umat Allah. Nah, itu pengertian dari gereja. Ada 3 bagian. Lalu gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Jadi gereja itu akan menjadi nyata apabila kita mengikuti cara hidup para rasul itu sendiri atau cara hidup jemaat perdana yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Salah satu contohnya cara hidup jemaat perdana itu dapat kita lihat tadi dalam bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 itu dia berbicara atau apa yang mereka lakukan, yaitu mereka memecahkan roti bersama, segala kepunyaan mereka menjadi milik bersama, memberi diri dibaptis dan lain sebagainya. Nah, itulah cara hidup jemaat perdana atau para rasul itu sendiri. Nah, ketika kita mengikuti cara hidup mereka itulah, maka terbentuklah sebuah gereja dan itu akan menjadi nyata, dan itulah yang diteruskan oleh umat Allah hingga sampai saat ini, dan terbentuklah sebuah gereja. Nah, di sini tarik ciri-ciri gereja sebagai umat Allah, yaitu kesatuan dan persaudaraan sejati seperti yang Ibu katakan tadi, yang terdapat dalam kisah hidup jemaat pertama atau jemaat perdana atau yang dinamakan dengan
para rasul. Lalu kita lanjutkan poin yang kedua, hakikat gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sebagai umat Allah ini dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpanggil, bangsa terpilih. Jadi umat Allah itu adalah merupakan pilihan dari Allah sendiri, merupakan panggilan dari Allah sendiri, kita semuanya. Salah satu contohnya atau salah satu bentuknya ketika kita lahir ke dunia ini, itu Allah sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita, dan itu merupakan bahwa kita itu sebagai umat Allah dan kita jelas sudah dipilih dan dipanggil oleh Allah. Dan dikatakan bahwa umat Allah itu bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Salah satu contohnya dalam Kejadian berbicara tentang kisah hidup bangsa Israel. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bahwa bangsa kita itu terpilih, atau kita sebagai umat Allah itu terpilih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hakikat gereja sebagai umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Jadi kita atau sebagai umat Allah itu dipanggil dan dipilih untuk apa? Ini, untuk misi. Nah, apa misi kita itu? Yaitu menerapkan ajaran-ajaran gereja Katolik. Salah satunya yaitu menerapkan tritugas gereja. Nah, apa tritugas gereja itu? Sebagai nabi, imam, dan raja. Dan itu merupakan misi kita. Nah, apa alasannya kita menerapkan misi itu? Yaitu untuk menyelamatkan dunia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hakikat gereja sebagai umat Allah. Hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan oleh perjanjian. Umat harus mentaati perintah-perintah Allah, dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Jadi antara Allah dan umatnya itu dimateraikan dalam sebuah perjanjian. Contohnya, ketika Allah dan umatnya dimateraikan suatu perjanjian, itu terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama, di mana Allah dan juga kaum bangsa Israel itu dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir. Itu merupakan antara adanya hubungan Allah dan umatnya. Itu contoh konkretnya. Dan apa yang dapat dilakukan oleh Allah untuk menepati janji-janjinya kepada bangsa Israel? Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Itu bentuk konkretnya ketika Allah menepati janji-janjinya kepada umatnya. Nah, siapa yang disebut umatnya pada saat itu? Yaitu bangsa Israel. Lalu hakikat gereja yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya, kita sebagai gereja atau sebagai umat Allah itu pada saat ini sedang berziarah menuju rumah Bapa di surga. Jadi kita saat ini, apa yang kita lakukan selama ini, perbuatan-perbuatan baik yang selama ini kita lakukan, itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menuju rumah Bapa di surga. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita sebagai umat Allah itu melewati padang pasir itu ya, menuju tanah terjanji. Tanah terjanji itu adalah tanah kerajaan surga, atau dinamakan dengan mendapatkan kerajaan surga. Jadi ada 4 poin penting hakikat gereja sebagai umat Allah yang harus kita ketahui dan juga harus kita pahami, dan juga yang harus kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Lalu kita lanjut poin yang ketiga, dasar gereja sebagai umat Allah. Dasar gereja sebagai umat Allah itu sendiri, dia terbagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Jadi di situ membicarakan tentang hakikat gereja itu sendiri yang harus menerapkan persaudaraan cinta kasih sebagaimana yang tampak atau jelas dalam praktek hidup gereja perdana. Seperti yang Ibu katakan tadi itu. Gereja perdana apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka memecahkan roti bersama, memberi diri dibaptis, segala kepunyaan mereka menjadi milik bersama. Itu. Nah, cara hidup jemaat perdana itulah yang menjadi dasar gereja untuk membentuk sebuah persekutuan atau dasar dari umat Allah membentuk sebuah persekutuan. Lalu dasar yang kedua adalah diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Nah, di sini dibicarakan tentang bahwa Allah memberikan macam-macam karisma dan juga karunia. Dan itu berkembang atau bertumbuh atau tumbuh di kalangan setiap umat. Nah, ketika umat Allah itu memiliki berbagai macam karisma dan juga karunia, maka umat Allah itu harus menerapkannya atau mengembangkannya di dalam gereja. Contoh konkretnya yang dapat kita lakukan sebagai umat Allah ketika sudah diberikan karisma atau karunia, kita menjadi anggota kor, menjadi lektor dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita lakukan dan itu menjadi dasar kita sebagai umat Allah. Lalu yang ketiga, 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 18 itu berbicara tentang bahwa manusia diciptakan oleh Allah memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Walaupun kita berbeda dari segi fisik dan lain sebagainya, tetapi di hadapan Allah itu sendiri kita tetap sederajat atau sama, tidak ada bedanya. Jadi ketiga bagian inilah yang merupakan dasar gereja sebagai umat Allah, atau bahwa gereja itu harus berpedoman dari ketiga bagian ini sehingga terbentuklah sebuah gereja atau umat Allah. Nih, jadi ketiga bagian ini yang harus dilakukan oleh umat Allah sehingga terbentuklah sebuah gereja. Itu dia. Lalu yang keempat, konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Nah, konsekuensi gereja sebagai umat Allah ini dia terbagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah untuk awam atau umat. Lalu yang kedua ini adalah untuk hierarki. Lalu yang ketiga itu hubungan hierarki dan juga umat. Jadi kita lihat yang pertama ini, konsekuensi dari kaum awam itu apa yang dapat dilakukannya, yaitu umat harus ikut ambil bagian dalam kehidupan menggereja. Salah satu contohnya umat itu ikut ambil bagian dalam kehidupan menggereja, misalnya menjadi lektor, membersihkan gereja, menjadi misioner, kalian sebagai seorang pelajar. Lalu ikut bacaan-bacaan di gereja dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita sebagai umat Allah atau konsekuensi kita sebagai umat Allah itu ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja. Masih banyak yang dapat kita lakukan, misalnya
ketika ada pertemuan-pertemuan di gereja, itu juga kita harus ikut, dan itu merupakan bentuk juga kita ambil bagian dalam kehidupan menggereja. Dan selain itu juga kita harus menyadari kesatuan kita dengan umat yang lain. Artinya bahwa kita harus menerapkan cinta kasih atau menghayati kebersamaan dengan umat yang lainnya. Jadi itu konsekuensi kita sebagai kaum awam. Nah, ketika kita menerapkan beberapa hal tersebut, maka terciptalah sebuah gereja yang dinamakan dengan gereja sebagai umat Allah. Lalu yang kedua, konsekuensinya yang dapat dilakukan oleh para hierarki adalah memberikan pelayanan terhadap umat. Contoh konkretnya, pelayanan para hierarki terhadap umat itu, misalnya para hierarki itu memberikan sakramen-sakramen, misalnya sakramen perkawinan, sakramen ekaristi, sakramen pertobatan, dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk pelayanan para hierarki terhadap umat, dan itu merupakan konsekuensi dari hierarki yang harus mereka lakukan. Lalu yang ketiga, hubungan hierarki dan umat. Nah, antara hierarki dan umat itu mereka sama-sama harus menyadari bahwa mereka itu adalah sebagai partner kerja atau teman kerja, tanpa melihat dari yang lainnya. Jadi hierarki itu mereka harus memandang bahwa umat itu sebagai teman kerjanya dalam membangun gereja, bukan hanya sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa, tetapi para hierarki itu juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama, meskipun menjalankannya atau menjalankan fungsinya berbeda-beda. Begitu juga dengan umat. Umat juga harus menyadari bahwa hierarki itu adalah sebagai temannya dalam membangun gereja. Nah, anak-anak, itu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama ini. Jadi Ibu berharap penjelasan yang telah Ibu sampaikan itu tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, sehingga dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian sungguh menyadari apa yang dapat dilakukan saya sebagai umat Allah, sehingga terbentuklah sebuah gereja atau sehingga dapat membangun kehidupan menggereja. Jadi kita adalah sebagai umat Allah itu harus menyadari tugas-tugas kita itu sendiri. Di sini untuk mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan pertama ini, Ibu memberikan tugas yang dapat kalian lakukan di tempatmu masing-masing. Kalian menuliskan kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan di gereja yang disertai dengan tanda tangan orang tua atau wali kalian ya. Jadi Ibu minta kalian untuk menuliskan kegiatan-kegiatan atau apa saja kegiatan yang dapat kalian lakukan di gerejamu atau di stasimu atau di kampungmu. Jadi setelah kalian menuliskannya, pokoknya ditulis sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat kalian lakukan itu sendiri. Setelah kalian tulis, lalu kalian minta tanda tangan orang tuamu sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan atau menuliskannya kegiatan tersebut. Jadi cukup sekian dari materi kita hari ini. Ibu berharap semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.